Oh, jadi Bapak bersama keluarga berlibur ke sini? Tanya Novia sambil menerima pesawat telepon. Sebelum menjawab, kuperiksa sesuatu di saku celanaku. Dapat akhirnya. Kakak dan kakak ipar, peserta ponakan saya lebih tepatnya, karena saya justru punya urusan lain di sini. Oh iya, satu lagi, jika mereka membutuhkan bantuan apapun itu, mohon dibantu sebaik-baiknya ya. Nih, sekedar buat isi pulsa kalian berdua. Jawabku sambil kuangsurkan 2 lembar uang 100.000 yang baru saja kuambil dari saku celana ke Novia. Iseng aja sih. Ditutup dulu dong teleponnya. Lalu kusadari pesawat telepon masih digenggamnya dan belum diletakkan di tempat semestinya. Maaf Pak Don. Kembali kasih cantik. Oh iya, hampir lupa. Buat 2 kamar 812 dan 814. Nanti kalau sudah lewat waktunya bisa call saya apabila ingin menanyakan penambahan waktu menginapnya. Takutnya urusan saya agak lama di luar. Baik Pak. Nomor HP saya ada kan? Tanyaku memastikan. Ada Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Novia dan Fanny. Beres. Setelahnya, aku melangkah menuju ke parkiran untuk menjalankan rencanaku menyelesaikan semua masalah bersama 2 pasang, yaitu Marisa dan Sofyan. Apalagi kalau bukan proses transfer dana yang diminta oleh Sofyan kemarin. Tak perlulah ku jelasin detail mengenai aktivitasku mulai keluar dari hotel, kemudian pergi menuju ke bank, bertemu dengan salah satu pimpinan di sana, lalu mengkonfirmasikan tujuanku ke sini adalah untuk melakukan transfer dana sebesar 1 miliar ke rekening atas nama Sofyan. Aku diajak masuk ke dalam ruangan. Di sanalah proses transfer terjadi disertai suguhan secangkir kopi dan snack ringan. Selama proses, obrolan singkat terjadi. Tentu hanya obrolan masalah bisnis yang tengah kujalankan dan cuap-cuap basa-basi dari sang pimpinan cabang ini. Karena aku memilih bank mereka sebagai bank penyimpanan danaku yang jumlahnya tak sedikit. Meski bukan hanya bank mereka saja tentunya yang menjadi pilihanku. Tak lupa di sela obrolanku, kukirim pesan WhatsApp ke Gina, asisten pribadiku di Jakarta. Untuk memberitahukan ke bagian keuangan yang posisi tertingginya dijabat oleh Pak Hendra selaku Direktur Keuangan untuk menginput pengeluaran atas nama perusahaan sejumlah yang kutransferkan ke rekeningnya Sofyan dan menulis sebagai akun nama pada laporan sebagai biaya PHK. That's it. Gina adalah sahabat Dinda, adikku, teman sejak sama-sama baru masuk kuliah di salah satu universitas di Jakarta yang telah menyelesaikan S2-nya 2 tahun yang lalu, sedangkan Dinda hanya sampai S1. Malas melanjutkan ke S2, begitu jawabnya kala kutanyakan waktu itu. Dan setelah Gina selesai, kuputuskan untuk menjadikan dia wakilku di kantor, atau sebagai asisten gitulah. Ya, tentu saja tanpa serta-merta ku terima dan langsung pada posisi tersebut. Tentu butuh proses ini itunya hingga ia bisa berada di posisi sekarang dan menerima kepercayaan penuh dariku. Sedikit gambaran tentang kedua adikku. Dinda selisih 12 tahun denganku. Artinya kini ia berumur 27 tahun. Sepertinya kedua orang tuaku awalnya hanya ingin punya satu anak hingga mereka tanpa sengaja menciptakan Dinda 12 tahun kemudian. Lalu Dinda ke Dila terpaut 4 tahun. Dila sekarang berumur 23 tahun. Forget it Dinda dan Dila. Forget it Gina, just cameo. Kembali ke masalah sekarang. Sebetulnya proses transfer cukup cepat dilakukan oleh pihak bank, yang lamanya hanya proses mengobrol dengan sang pimpinan di sini. Tentu saja tujuannya untuk membangun kepercayaan nasabah, khususnya yang masuk dalam list prioritas.
Jika di cabang manapun, mereka akan selalu diberikan pelayanan yang sama. Kuskip saja proses ini ya. Beres masalah proses transfer, tak lupa aku kirim bukti transfer kepada 2 nomor, Pak Anton dan Sofyan. Setelah mengirimkan bukti transfer ke Pak Anton, tak lupa mengatakan jika silahkan diurus semuanya baik ke pihak Sofyan maupun ke pihak kepolisian untuk benar-benar menyelesaikan kasus itu, membersihkan namaku hingga ke akar-akarnya. Masalah fee buat Pak Anton tentulah tak elok disebutkan di sini. Biarkan itu menjadi rahasia antara aku dan beliau. Itu jika ke Pak Anton. Bagaimana dengan Sofyan? Auto block all akun, all number, and all social media. Mengenai Sofyan dan Marisa berhenti sampai di sini. Waktunya menjalankan hidup yang baru, yang benar-benar baru tanpa 2 nama tersebut. Hidupku sangat buruk, jangan diperpuruk dengan dikontaminasikan kedua orang itu. Mendidih darahku jika mengingat-ingat kembali kejadian waktu itu. Beres dari bank, kulirik arloji. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, kurang 10 menitan. Padahal perasaanku tadi hanya sebentar prosesnya. Haha, aku sedikit tergelitik ketika mengingat kata sebentar itu. Tentu di banknya hanya sebentar, tapi kalian tak menghitung proses mulai dari hotel ke bank yang berjibaku dengan kemacetan jalan raya di pagi hari, kemudian proses pengobrol dan lainnya hingga tanpa terasa 3 jam lebih telah terlewati, karena aku meninggalkan hotel sudah pukul 8.30 menit. Mungkin aku juga lupa. Apa aku makan dulu ya? Pilihan yang bagus, karena aku juga lupa menyantap sarapan di hotel tadi. Kukendarai kembali mobil CR-V turbo milik Pak Ferdi menuju ke sekitar hotel tempatku menginap. Aku mungkin akan makan di sana saja, tapi sebelum tiba tak lupa kuhubungi Pak Ferdi menyampaikan jika sepertinya hari ini fix aku akan kembali ke Jakarta. Lalu setelah beres menghubungi Pak Ferdi, yang rupanya dia lagi ada urusan sedikit di luar kantor. Jadi masalah tawaran makan siang bareng tak terjadi siang ini. Sedangkan masalah jika ingin mengembalikan mobil barulah akan ia usahakan bertemu denganku, setidaknya bersalaman sebagai tanda perpisahan. Pak Anton apalagi? Dia lagi sibuk mengurus masalahku. Siapa lagi ya? Sepertinya tak ada lagi urusanku selain kedua orang tersebut. Waktunya buat memanjakan perut dengan makan siang. Putri Asifah. Nama itu lagi. Tapi setidaknya saya akan menepati janji untuk tetap kembali ke kalian. Put, sabar. Saya pasti kembali. Kita akan pulang bersama ke rumah hari ini juga, insya Allah. Bersama maksudnya mereka ya di rumah mereka dan aku sendiri pulang ke rumahku tentunya. Siapa yang menelponku ya? Begitu batinku ketika ponselku bergetar karena memang keduanya wajib ku silent, serta melihat nomor tak tersimpan di memori dengan awalan nomor lokal 0411. Oh iya, aku baru ingat. Ini pasti kalau bukan Novia yang menelpon, mungkin saja Fanny, karena memang waktu sudah melewati ketentuan untuk menginap dan wajib melakukan check out. Halo, aku menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, selamat siang. Dengan Pak Doni? Iya, saya sendiri. Siapa? Tanyaku. Novia, Pak, Hotel Harper. Merdu sekali suara kamu, Dek Novia. Oh iya, ada apa, Nov? Pertama, Novia mau ngingetin yang Bapak bilang tadi, mau nyambung kamar atau mau check out, Pak. Ada pertama, tentu ada yang kedua, bukan? Lalu kedua, dia berhenti sejenak, sepertinya sedang berpikir, entah apa yang dipikirkannya. Kakak Pak Doni mau berbicara, kebetulan beliau ada di depan Novia sekarang. Kakak? Iya, Pak. Atau tapi? Novia gugup, tepuk jidat. Itu pasti Pak Alim. Oh iya, kakak saya, berikan teleponnya ke beliau. Segera aku jawab dengan cepat.
Baik Pak, ditunggu. Setelah itu ku dengar Novia berbicara dengan Pak Alim. Assalamualaikum Pak Doni, itu suara Pak Alim. Pak, cukup Doni saja, karena saya sudah beritahu ke mereka jika Pak Alim adalah kakak saya. Terima kasih Pak Doni. Aku tersenyum mendengar kegugupan Pak Alim dari suaranya. Oh iya, sudah makan? Begitu tanyaku. Alhamdulillah sudah Pak, jawab Pak Alim. Sudah berbelanja? Ku tanyakan kembali. Alhamdulillah sudah Dodon, aku tersenyum lagi. Apalagi ya, haha, aku merasa geli sendiri dengan sikapku yang aneh ini. Ada apa Pak Alim menelpon saya? Saya juga sudah akan kembali ke hotel, tapi mau mampir makan dulu sebentar. Jika kalian tak keberatan bisa menunggu saja di hotel. Itu pun jika memang Bapak dan Ibu tak ada kepentingan di luar. Jika ada silahkan selesaikan dulu urusan kalian. Saya bisa menunggu apabila lebih dulu sampai. Pakai saja dana di ATM untuk kepentingan kalian di luar, karena memang kondisi lagi macet parah. Makanya, saya mungkin agak terlambat juga ke hotelnya. Tapi tenang saja, masalah hotel sudah saya tangani. Padahal, jujur, aku belum menyepakati dengan Novia tadi masalah ini ya. Itu Don, ada yang ingin saya sampaikan. Sampaikan? Tentang apa Pak? Duit di ATM kurang. Segera akan saya transferkan lagi jika memang kurang Pak. Doni minta maaf, tadi memang sudah saya pikirkan sebelum pergi ke hotel. Sepertinya memang kurang. Bukan, astagfirullah, malah lebih sekali Pak. Don, lalu ada masalah lain Pak? Tanyaku, sumpah penasaran bro. Abi, Umi mohon jangan. Itu suara Azifah menangis di depan dua nona cantik sang resepsionis. Ah, kenapa sih kalian? Bukankah aku sudah berusaha menjaga kehormatan keluarga kalian di mata orang lain? Mengapa ini malah menangis? Ya Allah, ada apa dengan mereka? Umi, nggak apa-apa. Pak Doni pasti setuju. Beliau orang yang baik dan sangat sopan. Percaya Abi. Loh, kok malah ini bawa-bawa namaku? Lagian terbongkar sudah sandiwara yang telah kubuat di depan Novia dan Fani. Itu semua karena kalian. Kesal. Halo Pak Doni, ada apa Pak? Kenapa Ibu menangis? Apa kalian lagi ada masalah? Tanyaku dengan cepat setelah Pak Alim kembali berbicara. Begini Pak Doni, sudahlah, sudah terlanjur basah. Biarkan saja Pak Alim memanggilku seperti itu. Ada apa Pak? Maafkan jika saya memang apa yang akan saya sampaikan akan membuat Bapak tersinggung. Kebetulan saya ingin silaturahmi ke rumah Kiai Abuya karena kemarin kami, khususnya saya pribadi, belum sempat berpamitan ke mereka. Serta belum memberitahukan musibah yang kemarin keluarga saya alami. Saya mohon sekali lagi, bolehkah istri dan putri saya ikut bersama Pak Doni jika benar Bapak akan pulang hari ini? Karena jika memang Bapak pulang hari ini, saya belum bisa ikut karena mau ke rumah Kiai. Maafkan saya sekali lagi Pak Doni, orang tua yang tidak tahu berterima kasih ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang jauh lebih baik. Dan doa saya akan selalu tertuju kepada Bapak. Semoga rezeki Bapak semakin berlimpah. Saya mohon Pak, saya tidak bisa untuk tidak bertemu dengan Kiai hari ini. Sepenting itukah orang bernama Kiai yang Bapak maksud ketimbang kepentingan istri dan anak Bapak yang menginginkan pulang ke rumah hari ini? Maafkan saya Pak Doni, tunggu saya, jangan beranjak, apalagi pergi dari hotel sebelum saya tiba. Bapak benar-benar telah membuat martabat keluarga Bapak memburuk. Terima kasih. Kututup segera telepon dan membatalkan niatku untuk makan siang. Kuabaikan rasa lapar yang semakin menyiksa perut karena ada hal yang lebih